Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Mari kita sempatkan lisan kita memuji Rasulnya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Jika kita artikan ayat ini, maka sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya menjaga, merawat ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Oleh karena itu maka tampillah kamu menjadi orang yang mendamaikan jika ada kemungkinan dua orang bersaudara yang sedang bertikai, berpolemik. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memesankan kepada kita betapa kita adalah umat yang bersaudara. Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa ukhuwah yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini adalah persaudaraan pada din, persaudaraan dalam agama atau persaudaraan yang dirajut oleh akidah. Persaudaraan ini menjadi dasar, menjadi penopang yang kuat untuk kemudian menumbuhkan kebersamaan, kebersatuan dan kekuatan khususnya pada internal umat Islam. Berpecah belah sebaliknya akan mendatangkan keruntuhan. Berpecah belah sebaliknya akan mengakibatkan umat lemah. Nabi SAW mengambil kekuatan-kekuatan umat itu lewat persaudaraan. Bagaimana misalnya kita mengambil contoh, mengambil iktibar. Ketika Nabi SAW dan para sahabat hijrah meninggalkan kota Mekah, lalu kemudian Rasulullah sampai ke Madinah. Pindahnya Rasul SAW dari Mekah ke Madinah bukan berarti Nabi SAW tidak menyukai kampung tanah tumpah darahnya itu. Bukan berarti Nabi SAW membenci tanah airnya itu. Tapi kemudian Nabi ingin menciptakan sebuah peradaban terbaik, mampu menggabungkan umat, mampu memperkuat umat, mampu membentuk sebuah peradaban terbaik, yaitu peradaban modern. Maka kemudian sesampainya Nabi SAW di Madinah, maka pada saat itu Nabi mempersaudarakan banyak sahabat muhajirin dan ansar. Nabi pernah mempersaudarakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Kharijah bin Zuhair. Rasulullah pernah mempersaudarakan Umar ibnul Khattab dengan Utban bin Malik. Nabi SAW juga mempersaudarakan seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Bahkan Nabi SAW pernah mempersaudarakan seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal dengan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Apa yang diinginkan oleh Nabi SAW lewat persaudaraan ini? Terbangunnya kekuatan-kekuatan. Terbangunnya persaudaraan sama artinya dengan terbangunnya kekuatan-kekuatan itu. Maka kekuatan akan dapat kita raih lewat merajut persaudaraan dan ukhuwah-ukhuwah tersebut. Pemirsa yang berbahagia, jika kita kembali merujuk kepada ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10 tadi, maka kemudian kita mendapatkan semangat untuk merajut dan membina, memperkokoh ukhuwah atau persaudaraan kita. Kembali kita mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa
Yang dimaksud dengan ukhuwah itu adalah ukhuwah akidah. Karena perbedaan akidah tidaklah membuat seseorang terputus nasabnya. Perbedaan akidah itu malah akan menyebabkan seseorang bertukar atau berputus dari hubungan-hubungan nasab atau keturunannya. Dalam ungkapannya Qurtubi berkata, mukhalafatul aqidah tanqati'u ukhuwatan nasab, bahwa perbedaan dari sisi akidah itu akan menyebabkan terputusnya atau ukhuwah, terputus disebabkan karena perbedaan akidah itu. Maka kemudian selanjutnya ketika kita sudah menyadari bahwa penting membangun, merajut, kemudian mempererat ukhuwah itu, maka mari sama-sama kita simak. Nabi SAW mengingatkan kita bagaimana cara merawat ukhuwah atau persaudaraan itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in pada urutan hadis yang ke-35. Apa kata Nabi SAW? La tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Hasad artinya adalah dengki. Rasul mengingatkan bahwa persaudaraan Islam itu tidak boleh dinodai dengan hasad. Persaudaraan Islam itu tidak boleh dikotori dengan dengki. Ulama berkata, dalam hal ini Sa'id Hawa, dia tulis satu kitab yang bernama Tazkiyatul Anfus. Maka tatkala mengkaji penyakit hati yang bernama hasad, beliau berkata bahwa ada dua bentuk hasad itu. Yang pertama, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Yang kedua, menginginkan nikmat yang didapat oleh orang lain pindah kepada dirinya. Inilah dia bentuk dari hasad tersebut. Al-Quran mengingatkan kepada kita betapa bahaya penyakit hasad, sehingga kemudian Allah Ta'ala turunkan satu surah yang khusus mengingatkan kita supaya jangan terkena penyakit hasad itu. Maka Allah berkata, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pemirsa yang berbahagia, kemudian Rasul SAW mengingatkan bahwa orang Muslim, orang mukmin yang dibalut oleh Allah, yang dilengketkan oleh Allah, yang disatukan oleh Allah lewat persaudaraan akidah itu, Rasulullah mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian saling tipu menipu. Orang Islam tidak dianjurkan untuk menipu sama saudaranya. Jangankan menipu saudara yang Muslim, bahwa menipu seluruh umat pun tidak diizinkan. Wala tanajashu, kata Rasul. Jangan kalian membudayakan perbuatan tipu menipu itu. Kemudian wala tabaghadu, jangan kalian saling benci membenci. Hancur peradaban, hancur satu tatanan disebabkan karena sifat hati yang bernama bughdun atau sifat hati yang saling benci membenci. Wala tadabaru, kata Rasul SAW, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan, karena sesungguhnya kerja-kerja kita yang besar itu tidak akan pernah wujud, tidak akan pernah nyata pada saat kita tadabaru, saling memutuskan hubungan itu. Pemirsa yang berbahagia, kemudian Rasulullah mengingatkan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalian juga jangan pernah membeli apa yang sudah dibeli oleh orang lain. Karena ini termasuk upaya-upaya yang dapat meruntuhkan kebersamaan, adalah upaya-upaya yang dapat meruntuhkan persaudaraan itu. Maka adab atau etika dalam pergaulan, jangan sekali-sekali membeli apa yang sudah dibeli oleh orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhih. Jangan sekali-sekali kalian pernah meminang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya. Karena itu dapat memunculkan permusuhan, dapat memunculkan putusnya hubungan persaudaraan. Pemirsa yang berbahagia, maka Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah
yang mementingkan persaudaraan itu. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang lebih mengutamakan persaudaraan itu. Al-muslimu akhul muslim. Lanjut Nabi SAW. Orang Islam itu adalah orang yang bersaudara. Bisa jadi kita tidak lahir dari rahim yang sama. Bisa jadi kita bukan bertempat pada satu tempat yang sama. Warna kulit kita berbeda. Bahasa kita kemudian berbeda. Bahkan adat, kultur kita berbeda. Tapi kemudian tatkala kita adalah orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian ada selain kita juga yang mengucapkan ucapan dan komitmen yang sama. Dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah katakan al-muslim akhul muslim. Ketika orang Islam adalah orang yang bersaudara, maka Nabi kembali mengingatkan wala yazlimuhu. Orang Islam tidak boleh sekalipun menzalimi orang Islam yang lain. Apakah lagi Nabi SAW pernah menyebutkan satu hadis qudsi adalah kalam Allah, adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Apa kata Allah pada hadis qudsi itu? Inni haramtu zulma fala tazalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Ingat ayat Al-Quran, Allah sangat mengutuk keras pelaku-pelaku kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-sekali kau menduga, jangan sekali-sekali kau menganggap bahwa Allah itu lalai dan membiarkan perbuatan orang-orang yang zalim. Pasti suatu saat kezaliman dalam bentuk apapun yang dia lakukan, maka dia pasti akan menemukan balasan-balasan dari kezaliman itu. Maka Rasulullah mengingatkan wala yazlimuhu. Apapun bentuknya kezaliman itu, maka sedikit pun dan sekalipun jangan pernah engkau lakukan itu terhadap saudaramu. Lalu kemudian yang kedua, wala yakzibuhu. Dan jangan pula pernah engkau mendustakan atau berdusta. Setelah engkau berjanji kepadanya, lalu kemudian engkau dustakan, lalu kemudian engkau ingkari apa yang menjadi janji-janjimu itu. Ingat, Nabi SAW pernah berkata bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah idza wa'ada akhlafah. Rasul mengatakan apabila dia berjanji, maka dia selalu menyalahi apa yang menjadi janji-janjinya itu. Mari kita lihat betapa ayat Al-Quran mengecam keras bagi orang-orang yang selalu berdusta dalam kata-katanya. Kata Allah, diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran surah Al-Mursalat. Maka Allah mengatakan, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang selalu berdusta. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang selalu berdusta. Maka Nabi mengingatkan kepada kita supaya menghindarkan sejauh-jauhnya bentuk kedustaan itu, karena dustanya seorang muslim kepada muslim yang lain itu adalah satu bentuk pengkhianatan persaudaraan yang sesungguhnya Allah sudah balut itu, Allah sudah lengketkan itu, Allah sudah rekatkan itu. Pengkhianatan dusta adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap persaudaraan. Oleh karena itu maka wala yakzibuhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah sekali-sekali kamu kemudian mendustakan saudaramu. Ucapan-ucapan kita kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa yang berbahagia, kemudian apa pesan Nabi selanjutnya untuk merawat, mempererat dan memperkokoh ukhuwah itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yahqiruhu, dan janganlah seorang muslim menghina, merendahkan, menyepelekan orang muslim yang lain. Allah berikan kita ini kehidupan. Tatkala kita lahir ke atas dunia, maka masing-masing kita tidak membawa gelar, masing-masing kita tidak membawa nama baik, bahkan masing-masing kita tidak memiliki titel dan tidak memiliki embel-embel apapun, bahkan kita tidak membawa nama kita sendiri. Inilah yang kita sadari pada saat kita kemudian telah mendapatkan
Apa yang kita inginkan berupa titel, jabatan, nama baik, kemasyhuran, kepopuleran. Jangan sempat anugerah-anugerah yang telah kita dapatkan dari Allah berupa ilmu, berupa harta. Lantas kemudian kita menatap saudara kita dengan tatapan kerendahan. Maka kata Nabi, wala yahqiruh. Jangan sekalipun kalian menghinanya. Jangan sekalipun kalian menyepelekannya. Jangan sekalipun kalian merendahkannya. Karena Nabi SAW tidak pernah membedakan para sahabat karena status sosial mereka. Mari kita belajar ketika Bilal bin Rabbah yang beliau adalah seorang budak. Tatkala beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar Siddiq kemudian bersama dengan Bilal bin Rabbah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidaklah Nabi lebih memuliakan Abu Bakar dibandingkan Bilal bin Rabbah karena hartanya. Tidaklah pula Nabi SAW lebih memuliakan Abu Bakar dibandingkan Bilal bin Rabbah karena lamanya Abu Bakar sudah mengenal Nabi, tidak. Tapi tatkala Bilal bin Rabbah telah masuk ke dalam din yang mulia ini, maka bahkan Nabi SAW meletakkan dan menempatkan Bilal bin Rabbah pada tempat yang sejajar, pada tempat yang sama dengan sahabat-sahabat sebelumnya. Bahkan Rasulullah muliakan Bilal bin Rabbah dengan diangkatnya Bilal sebagai muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yahqiruhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekalipun kau menghinanya. Jika hari ini kita adalah orang yang besar, adalah orang yang tua, maka tataplah orang yang di bawah kita dengan tatapan kasih sayang. Kita tidak merendahkannya karena mudanya. Kata ulama dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah, jika engkau melihat orang yang lebih muda dari kamu, maka kemudian tetap kau menganggap bahwa anak muda yang kau lihat itu tetap bisa jadi lebih mulia dibandingkan engkau. Apa sebab? Karena dari sisi faktor usia dan umur, tentunya perjalanan hidup yang dia lalui belum begitu banyak. Artinya, bisa jadi dosa-dosa dia pun tidak begitu banyak. Sementara kita, bahwa perjalanan hidup yang sudah kita lalui begitu banyak, maka bisa jadi pula dosa-dosa yang kita bawa pun sudah begitu banyak. Tatkala engkau adalah anak muda, dan engkau melihat ada orang lebih tua darimu, maka tetap engkau menganggap bahwa orang tua yang kau lihat itu adalah orang yang jauh lebih mulia bila dibandingkan engkau. Apa sebab? Karena di tengah-tengah mudanya kita, baru kita merasakan hidup di dunia ini. Maka seiring dengan barunya kita di dunia, bisa jadi baru pula amal kita. Sedikit pula amal kita. Sedangkan orang tua yang kita lihat itu, mereka adalah orang yang sudah lama di atas bumi Allah yang fana ini. Seiring dengan lamanya mereka di atas alam ini, maka sedemikian banyak pula lah ibadah yang sudah mereka lakukan di atas alam ini. Maka pandangan dan tatapan seorang muslim terhadap orang Islam yang lain adalah tatapan dan pandangan kemuliaan. Allah dalam Al-Quran tidak mengukur kemuliaan seseorang lewat bajunya, tidak diukur lewat nama, tidak diukur lewat wajah dan lain sebagainya. Tapi kemudian Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Untuk itu maka tatkala Nabi menyebutkan wala yahqiruhu, jangan engkau pernah menghinanya, merendahkannya, siapapun dia. Maka Rasulullah menunjuk pada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini. Dalam riwayat itu Rasulullah menunjukkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu kata Rasulullah di sini. Takwa itu kata Nabi di sini. Takwa itu di sini. Oleh karenanya, maka kemudian mari kita membangun ukhuwah dan persaudaraan ini dengan balutan persaudaraan yang kokoh, sehingga kemudian tatkala akhir hayat kita, maka pada saat itu akhir hayat kita adalah akhir hayat yang berbahagia. Pada riwayat disebutkan bahwa kemuliaan umat Islam ini ada terletak pada saat kita mampu membangun rajutan ukhuwah itu dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian pemirsa yang berbahagia, lewat apa yang disampaikan melalui tausiah ini, betapa penting untuk merajut dan betapa pentingnya kita untuk
memperkuat ukhuwah itu bahwa kita adalah Islam, dan orang-orang yang Islam adalah orang yang berada di atas satu kata, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Sedikit pesan yang ditinggalkan oleh ulama di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Maka dalam kitab itu ulama berkata, di antara salah satu hal penting yang harus kita bangun dalam rangka memperkuat ukhuwah itu adalah i'anatul muslim. Bantulah orang-orang Islam. Membantu orang-orang muslim. Apalagi bantuan kita itu adalah bantuan yang dapat menyelamatkan dia dari keterpurukan hidupnya. Bahkan Nabi SAW sering sekali menyampaikan kepada para sahabat untuk kemudian bersama-sama di dalam membangun peradaban Islam ini dengan cara mengukuhkan ukhuwah-ukhuwahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'anatul muslim, bantulah orang-orang Islam. Lalu kemudian yang kedua, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ulama berkata, jika engkau menjadi pemimpin, maka tampillah engkau sebagai pemimpin yang adil, karena sesungguhnya keadilan pimpinan itu adalah bagian dari cerminan terhadap kepedulian terhadap saudaranya. Maka kemudian sebaliknya, kezaliman yang ditunjukkan oleh sang pemimpin itu artinya adalah dia sudah mengabaikan ayat-ayat Allah yang sudah begitu banyak tersaji dalam Al-Quran. Al-Quran sudah begitu indah tersaji di hadapan kita. Maka tugas kita setelah membacanya adalah mengamalkan. Tugas kita setelah membacanya adalah merealisasikan dalam kehidupan. Tugas kita setelah kita mempelajarinya adalah kemudian kita tunjukkan ayat-ayat Quran itu dalam kehidupan kita secara nyata. Maka kemudian pemirsa yang berbahagia, pada saat kita sudah mampu merajut ukhuwah itu dengan sebaik-baiknya, maka inilah yang kemudian Nabi sebutkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang lebih mengedepankan persaudaraan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.